ketika Bang Loding Karena benar yang bercanda, saya sampaikan. pasti saya tertawa. Tapi Bang Loding membuat fitur tertawa, tapi Bang Loding sedang bercanda. Itu masalahnya, Bang. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Teruskan, Bang. Nanti aku masuk. Tetap sejuk saya, tenang. Iya. Bakar dulu ya ke sampingnya. Tidak. Bakar. Ketika, ingat-ingat baik-baik ya, ketika hal yang bukan Tuhan tetapi kalian jadikan Tuhan, maka ada resiko-resiko yang harus kalian terima. Tetapi kalau Tuhan yang kalian tuhankan, yang betul-betul Tuhan, maka tidak ada resiko. Karena Tuhan itu maha sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Contoh, ketika Anda menjadikan Yesus itu Tuhan, Anda pernah tidak berpikir secara kristis? Ketika orang mengatakan dalam Lukas 11 nomor 21, Lukas 2 nomor 21, dan genaplah 8 hari maka ia disunat. Timbullah pertanyaan, apa fungsinya Tuhan Anda disunat? Ini pemikiran kristis, bukan hujatan. Apa fungsinya Tuhan Anda punya kelamin, coba? Fungsinya apa? Nah ini tiba-tiba, ini kalau diterima oleh oten-oten yang merasa, oten-oten yang tidak punya ilmu, Ya. itu akan mengatakan bahwa saya ini menghujat, tapi Anda kan tidak. Anda kan orang berpikir kristis. Anda kan orang bisnis, pasti punya pemikiran itu luas. Itu resiko-resiko. Baik, kita terima. Kita terima dia adalah manusia. Karena dia punya kelamin, dia punya rambut, dia punya syahwat. Tetapi di sisi lain dia punya ketuhanan. Ketuhanan di dalam diri Yesus tidak bisa mati. Ketuhanan di dalam diri Yesus tidak bisa off. Tuhan maha melihat. Manusia punya syahwat. Bagaimana ketika ada orang yang mandi? Posisi Tuhan bagaimana coba? Ini pemikiran kritis. Posisi Tuhan bagaimana? Menurut Pak Kiko, apakah dia mengaktifkan mode kemanusiaan dan dia mematikan mode ketuhanan? Karena ketika mode ketuhanan tidak mati, berarti dia bisa melihat. Coba. Sudah. Baik, Bang Loding. Sudah, silakan. Apapun yang Bang Loding sampaikan, saya tetap harus menanggapinya dengan hati yang damai. Harus bisa menerima, maksudnya mendengarkan ya, bukan menerima, mendengarkan. Kalau kira-kira sesuai, saya katakan sesuai. Kalau salah, saya katakan salah. Kalau benar, saya katakan benar. Begitu. Tidak ada di sini marah-marah teman-teman di atas ya. Hei, oten-oten. Kau cerdas, kau pintar. Pintar dong. Katanya ngikutin ajaran Kristus, tapi kok masih marah-marah. Oke, dengarkan baik-baik, Bang Loding. Anda tadi sudah setengah jam berbicara. Terima kasih. Begini, Bang. Saya tetap katakan, ketika ada orang, katakanlah, ketika ada saudara-saudaraku yang berbicara tentang kontes keimanan kami, apalagi sampai menyebut nama Yesus itu, yang secara otomatis, dengarkan ya teman-teman di atas, yang secara otomatis pemikiran atau keyakinan kami, ajaran kami yang kami miliki, yang kami punyai tentang Tritunggal itu secara otomatis kami harus miliki dulu, supaya antara tiga pribadi hakikat yang satu itu tidak terpisahkan. Itu dulu. Jangan garuk-garuk kepala, Bang. Oh, udah panas nih kayaknya nih. Di sini ada pemadam kebakaran, Bang. Nah, ketika terpisahkan, maka judul yang dibawakan Bang Loding sempurnalah adanya, karena tidak akan terbantahkan. Tapi ketika kami ada pertanyaan seperti ini, maka secara otomatis saya ulangi, akan menjawabnya dengan tidak terpisahkan antara tiga pribadi hakikat yang satu itu. Jangan terpisahkan. Kalau terpisahkan akan tercerai-berai, jawabannya pun akan tercerai-berai, pemikirannya pun akan ngaur. Jadi konsep kekristenan itu tidak boleh terpisahkan, Bang. Tapi kalau ada yang bertanya, abang bertanya, sekeras apapun pertanyaan abang, bahkan kalau dibilang seolah-olah memisahkan tiga pribadi hakikat yang satu itu, tidak boleh orang Kristen terganggu. Biarkan sekeras apapun, biarkan setajam apapun yang disampaikan teman-teman yang berseberangan keyakinan kita dengan mereka. Tetap jawab sesuai dengan kaidah agama kita, sesuai dengan apa yang sudah kita temukan dalam ajaran itu. Jangan mau terganggu, jangan mau berubah keimananmu, apalagi kau sampai marah-marah.
jawab sesuai dengan dalil ayat yang tertulis ya, jangan menurut pikiran kita. Ini bukan ngarang-ngarang. Ini salah satu yang saya temukan dalam ajaran itu. Karena apa? Saya sudah mau 3 kali baca itu. Bila ada orang yang mengaku-ngaku baca akan kelihatan dari cara dia berbicara, cara dia bernarasi. Kalau ngaku-ngaku pasti kelihatan dari mulutnya. Seperti apa dia cara berbicara, seperti apa dia cara menerima omongan yang berbeda dengan. Saya pastikan ya, orang yang sudah membaca, tidak cukup sedang membaca, akan terlihat dari buahnya. Bagaimana ajaran itu masuk kepada pikirannya, bagaimana dia menerimanya, bagaimana dia bahkan sampai kontroversial. Apa yang bisa kau pertentangkan di sana. Maka kalau ada yang ngomong, aku sudah baca 3 kali, aku sudah baca 5 kali, bahkan ada yang baca sampai 13 tahun. Tidak itu intinya, akan kelihatan dari buahnya, tindakannya, sikapnya, perkataannya. Kalau masih hujat-hujat, berarti dia nggak baca, apalagi dia tidak pernah mendengarkan. Yang terutama itu melakukan. Ketika sudah baca teman-teman, maka kau melakukannya. Maka terlihatlah kalau kau itu anak-anak Tuhan yang membawa terang. Tapi kalau kau main hujat, udahlah, masuk karung aja dah. Pokoknya masuk karung. Makanya kalau judul Bang Loding saya jawab, Bang Loding, memang secara manusia, itu pertanyaan secara manusia. Saya tidak masukkan perkataan Bang Loding ini, pertanyaan Bang Loding dalam konteks keimanan kami. Karena apa? Karena Bang Loding berusaha memisahkan antara Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa di surga. Kalau itu terpisahkan, satu pun tidak perlu orang Kristen menjawabnya. Sebenarnya tidak perlu menjawabnya. Harus, tidak boleh terpisahkan. Ketika Bang Loding bertanya begini, jangan kau terganggu, jawab. Bang Loding, jangan pisahkan bagaimana kontes keimanan kami. Yaitu yang dimaksud adalah Tritunggal. Tapi kalau Anda pun terus mencecar, bahkan yang lebih tajam lagi, wah, tetap saya harus jawab sesuai dengan keyakinan saya. Bahkan katakan doktrin. Doktrin pun perlu, bukan doktrin yang salah dong. Tentu doktrin-doktrin itu ya, supaya bagaimana setiap orang yang tidak memahami, diberikan asupan, diberikan pengertian, pemahaman. Mantap. Oke, baik, saya tanggapi. Oke, saya tanggapi. Nah, terkadang Pak Kiko berbicara ini ibarat dengan orang itu ketika dia lepas ke hutan itu, dia masuk ke hutan tapi dia sudah tidak tahu jalan kembali lagi. Jadi dia cuma fokus berjalan saja, tapi dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan di belakang. Ini seperti Pak Kiko. Nah, sekarang begini, Pak Kiko mengatakan, saya berusaha untuk memisahkan antara Roh Kudus, Bapa sama Yesus. Nah, hal itu kami tidak temukan di dalam Bibel Anda. Yang saya temukan, coba Anda dengar dulu. Sabar. Ini gantian. Yang saya temukan, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Di situ ada 3 keberadaan. Keberadaan burung yang tidak punya akal, makhluk yang tidak punya akal, dan keberadaan manusia yang di bumi yang Salman dibaptis Yohanes, yang tidak mempunyai daya upaya kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada suara yang terdengar dari langit yang tidak bisa dilihat sosoknya. Berarti di situ ada 3 keberadaan. Keberadaan Allah Bapa yang hakikatnya tidak dapat dilihat, keberadaan burung Roh Kudus yang menyerupai burung merpati yang hakikatnya adalah hewan, dan keberadaan manusia yang ada di bumi yang hakikatnya adalah ciptaan. Ini 3 keberadaan. Berarti ini sudah membantah doktrin Anda 3 di dalam 1. Tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Sementara fakta membuktikan mereka berpisah. 1 di langit, 1 sementara terbang, 1 di bawah lagi main air. Nah, setelah kita meneliti dengan data, Yesus sendiri mengatakan, aku punya hidup sendiri, Bapa punya hidup sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Ini data loh.
Masa doktrin Anda membantah data Anda sendiri? Doktrin itu betul. Di agama butuh doktrin. Tetapi apakah doktrin itu harus mematikan akal? Apakah doktrin itu harus tidak selaras dengan kitab suci? Harus selaras. Doktrin itu harus selaras. Agama itu selaras dengan akal, bukan mematikan akal. Mana ada bisa agama mematikan akal? Oh dia manusia, oh dia Tuhan, oh dia manusia. Ini di sini katakan hamba, itu kan konteks. Berarti tidak secara langsung Anda mau menjelaskan Tuhan itu berbeda konteks. Setiap konteks Yesus manusia, ada konteks lain Yesus Tuhan. Sementara di dalam Bibel mengatakan apa? Yesus tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi penjelasan Anda dia berubah. Contoh, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Anda mengatakan itu karena dia punya kemanusiaannya. Terus ketuhanannya di mana? Anda bawa ke bangkitkan Lazarus. Berarti di sini sudah berubah. Cuma Anda tidak sadari karena Anda berbicara dengan doktrin dari bapak-bapak gereja yang sudah membekukan akal sehat Anda. Coba Anda buka akal begini. Cobalah Anda tempatkan Yesus itu pada tempatnya. Belajar Anda menempatkan Yesus pada tempatnya. Oh, dia utusan Tuhan. Ini, lihat ya. Ku kasih Anda itu kurang lebih 8 dalil lah. 8 dalil atau 7 dalil. Bahwa Yesus itu membuktikan bahwa dia hamba. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 4:27. Yesus hamba Tuhan. Sabar. Kan? Kisah para Rasul 3 nomor 26 Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25 Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:18 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. 9 dalil membuktikan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan. Bisa tidak Anda buktikan 1 dalil saja sama saya bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa melibatkan Bapa di sorga? Karena Tuhan berdiri sendiri. Kalau ada, saya siap baptis 3 jam di situ. Baptis selam 3 jam. Kalau ada, saya siap baptis selam 3 jam. Kalau ada, silakan. Mute, dibuka mute. Oh mati ya, kedengaran. Pak, saya sudah siapkan ada 10 ayat buat itu, tapi sebentar. Tadi saya ke mute ya. Oke, silakan. 1 ayat saja, jangan 10, 1 saja. Coba Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Terus apa lagi? Apa Bang Loding? Mau saya tampilkan ayatnya. Mau saya tampilkan ayatnya. Nih. Oh, enggak. Aku percaya Bang Loding, baca aja Bang. Baca aja, nggak apa-apa. Saya percaya Bang Loding. Okay. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Udah, apalagi terus? 1. Berarti masuk ke nomor 31. Kan Anda mengatakan tadi ku kasih Anda 1 dalil. Dalil apa? Yohanes 10:30. Yohanes 10:30 tulisannya cuma aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita lanjut berarti 31. Bang Loding minta pernyataan atau minta apa nih? Minta apa saudara? Yang menyatakan kan? Minta pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 10:30 apa? Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapa adalah satu. Terus apa lagi? Mau dipisahkan? Berarti ini aku dan Bapa adalah satu. Itu Anda tarik dari 25, satu dalam pengajaran, bukan satu hakikat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Di mana kau jadi Bang Loding yang bisa misahkan? Ya Allah, lindungilah dia Bang Loding. Baik. Oke, sabar. Oke, baik, sabar ya. Sabar. Tunggu Pak Kiko, sabar. Oke, sabar Pak Kiko ya. Tunggu. Nah, sabar. Ini kebetulan beliau juga ini agak-agak miring ke kanan sedikit. Pak Hia, open cam Pak Hia. Jangan lama-lama Pak Hia. Kita tawuran ini Pak Hia. Cepat. Pak Hia, open cam Pak Hia. Dengarin Bang Loding bilang saya miring. Pak Hia. Lihat teman-teman ya.
Jangan marah kalian. Bang Nuding baik orangnya. Ya, terus Bang. Pak Hia. Oke. Apakah Pak Hia Udah sepakat datang dia. bahwa Yesus dan Kristus? Oke. Udah datang Apakah dia, udah Pak Hia bunyi. sepakat bahwa Yesus dan Kristus sabar? Apakah Pak Hia sepakat bahwa Yesus dan Kristus itu adalah sama? Oh, tidak. Ah, silakan Pak Kiko, silakan Pak Kiko. Tidak sama Pak Kiko. Silakan. Apa? Menurut Pak Hia tidak sama. Silakan. Apa yang nggak sama? Saya nggak kedengaran tadi. Maaf Bang Loding, ulangi pertanyaannya. Oke, Yesus dan Kristus menurut Pak Kiko sama apa beda? Ya coba dong diterangkan dulu sama beliau, baru saya nanti jawab. Ah, silakan Pak Hia terangkan. Kata Pak Kiko tidak mau terima. Silakan. Waktu Anda menjelaskan silakan. Saya mute sejenak. Ya, selamat pagi Bang Kiko. Pasti dong, selamat pagi saudaraku. Salam. Apa tuh salam? Saya nggak ngerti Bang. Shalom. Pak, kalau kata Bang Juma itu salam. Apa sebenarnya? Terangkan Bang, salam itu apa? Jangan salam aja, saya nggak mau. Salam harus mengerti apa maksud salam. Assalamualaikum juga harus paham. Jangan Salam sejahtera sama itu Bang. Salam sejahtera bagi kita, bagimu. Ya sudah nyambung. Teruskan Bang. Ya. Yang kita teruskan, bagaimana pemahaman Bang Kiko tentang aku dan Bapa satu? Nah, tadi Bang Loding sampaikan kepada Anda, terangkan dulu Yesus apa, Ya. Kristus apa. Ya. Lah bertanya kembali belum Ya, siap. terangkan. Oke. Kita diskusi di sini kan bukannya berdebat kan, berdiskusi kan. Apa-apa. Berdebat Nah, juga boleh. Ya. Berdebat. Jangan berdebat, itu bertengkar namanya itu ya. Berdebat argumen, bukan berdebat pakai batu, pakai balok. Enggak, bukan begitu. Ya. Jangan caci maki, jangan apa. Tetap Betul. sejuk. Ya, tetap. Oke, ya. Oke. Aku dan Bapa satu yang dimaksud dia itu, yang saya pahami adalah satu nama. Ini makanya Bang Lodi nanti lari lagi nanti ini. Satu nama, itu aja udah salah Bang. Oke. Bilang abang tanyalah dong, maksudnya mana dalilnya, bagaimana satu nama? Udah terangkanlah Yesus apa, Kristus apa, biar senyawa sama Bang Lodi. Kristus dia yang diutus sebagai hamba. Dia diklaim sebagai hamba, anak Tuhan yang maha tinggi, kan gitu. Benar kan? Kristus itu yang artinya yang diurapi, sosok yang membawa nama Tuhan, begitu kan? Ya, Kristus ini diutus membawa nama Tuhan. Makanya ia berkata di Yohanes 3 ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku. Betul kan? Dia berkata demikian, aku datang dalam nama Bapakku. Siapa nama Bapa yang diberikan kepada dia? Kita baca Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di situ Kristus. Siapa? Teruskan Di Bang. situ, ya, oke. Yohanes 17 ayat 11 dan 12, di situ dia dalam keadaan berdoa kepada Tuhan dan berkata, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Namanya Oke, siapa? Tunggu, nama yang diberikan kepada dia hanya satu, Yesua. Yesus. Waktu disampaikan melalui malaikat kepada Bunda Maria, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Nama itu dari Tuhan. Nah, sesudah itu mari kita lihat, apakah Roh Kudus juga diberikan nama Yesua? Dan di situ dia berkata, dan penghibur yaitu Roh Kudus diutus oleh Sang Bapa dalam namaku juga. Jadi mereka tiga satu nama. Yang dimuliakan yaitu Yesus, yang adalah nama Yesus, nama di atas segala nama, Bang. Itu kesatuan mereka. Namun yang dua ini diutus, Roh Kudus dan Anak. Namun dengan memanggil nama Yesua, ia berkata, Yohanes 12 ayat 44 berkata, jika kamu percaya kepadaku, ini Kristus ini yang berkata, Anak, jika kamu percaya kepadaku, sesungguhnya engkau bukan percaya kepadaku,
tapi kepada Dia yang mengutus aku. Karena nama itu, Bang. Makanya Ia mengajak kita supaya berseru kepada Sang Bapa dalam namanya. Dalam namanya kita berseru kepada Bapa, bukan dengan nama lain. Berseru kepada Bapa dalam namaku. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Sebab aku datang dalam nama Bapakku. Yaitu itulah nama itu, Bang. Makanya dia bilang nama itu nama di atas segala nama. Nah, sosok anak dia Kristus. Bukan Elohim itu sendiri Sang Kristus, tapi Dia sebagai yang datang membawa nama Tuhan. Makanya ada elu-elukan orang-orang waktu memasuki Yerusalem, orang-orang yang mengikuti Dia berkata, Hosana, Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa yang datang dalam nama Tuhan? Dia, Kristus. Sang Mesias itu yang membawa nama Tuhan. Begitu, Bang. Jadi jangan disamakan Dia sosok Kristus dengan Yeshua, nama itu. Sebab nama yang diberikan kepada Dia, Ia berkata di Yohanes tadi 17 ayat 11 dan 12, coba abang baca, bahwa nama yang diberikan kepada Dia itu nama Bapaknya, nama Sang Bapa itu. Begitu maksudnya, Bang. Makanya Dia sering melakukan hal itu. Aku dan Bapa satu, itu yang maksud mereka satu nama, Bapa, Anak dan Roh Kudus satu nama, Yeshua, yang telah untuk kemuliaan Sang Bapa, Yeshua. Itu, Bang. Jadi Kristus siapa? Dia anak Tuhan yang maha tinggi, begitu. Datang membawa nama Bapaknya. Begitu yang saya pahami, Bang. Yang saya pahami. Berarti menurut Anda, ini menurut Anda ya? Ya. Berarti ini menurut Anda, Kristus itu adalah sebuah bukan menurut saya, Bang, tapi sesuai ayat Alkitab yang kita baca tadi, Bang. Di mana disebut ya, di mana tertulis kalau Kristus itu adalah nama Yahweh itu sendiri, di mana? Bukan Kristus itu yang nama, tetapi Sang Kristus ini berdoa begini. Saya berusaha waras dan tetap sejuk. Ya. Kristus itu menurut Anda nama atau sebuah ajaran? Kristus itu dia sosok anak yang diutus, itu anak yang diurapi, itu artinya, Bang. Kristus itu yang artinya Mesias. Mesias itu yang artinya yang diurapi, Bang. Sosok anak yang diurapi. Diurapi dengan apa? Dengan nama Tuhan. Yang daripadanya lahir atau terbit, katakanlah kalau dibilang, kalau apa tuh, tumbuh, lahir, ajaran. Apakah ajaran itu sosok disebut sosok atau bagaimana menurut pemahaman Anda? Ini memang Kristus itu sosok dia, Bang. Hadirnya sebagai anak manusia itu sosok dia, Bang. Kristus yang diurapi itu sosok, bukan roh dia, Bang. Dia enggak, tapi sosok anak itu Kristus, Mesias yang diurapi. Namun kepadanya dianugerahi suatu nama di atas segala nama. Nah, Ia berkata di Yohanes 17 itu ayat 11-12, itu nama Bapaknya ternyata. Makanya Ia menyuruh supaya berseru kepada Bapa dalam namaku. Gitu maksudnya, Bang. Namaku Kristus, bukan Yesus gitu menurut. Bukan namaku Kristus, yaitu nama yang diberikan kepada anak itu Yeshua, Bang. Nama Yesus, Bang, yang diberikan itu. Iya. Bukankah daripadanya ajaran kekristenan yang saya imani sekarang itu bersumber dari Yesus itu? Dari mana dong? Iya, jadi pengajaran Kristus itu apa yang kudengar dari Bapa, itulah yang kukatakan kepadamu. Jadi Kristus ini pembawa firman. Biar nanti masuk naluri saya bagaimana Anda memahami sebuah kata, bahkan sebuah kata. Jadi Yesus menurut Anda apa? Coba. Ya, Yesus nama yang dianugerahi kepada anak supaya menjadi kemuliaan bagi Sang Bapa. Nama ini. Yesus nama, Kristus nama, dua-duanya nama. Oh enggak, Kristus ini sosok anak yang diberikan kepada dia nama Yeshua, Bang. Dia membawa nama Yeshua ini. Kan begini ya berkata, Yohanes, tunggu baca dulu ya. Yohanes 5 ayat 43. Ia berkata di situ, aku datang, coba dibaca dulu. Aku datang dalam nama Bapakku. Nah itu. Jadi dia datang dalam nama Tuhan itu, Bang. Oke, saya ulangi, nggak apa-apa. Kita tetap segar, sejuk dan damailah di hatiku. Ini banyak batu, Bang. Saya sedang duduk, jadi saya nggak punya alat di sini. Nggak usah pikirin lah. Ini kalau abang apa nanti kita bisa saling share-share lagi tuh. Bang Loading ini dia sedang sembunyi, Bang Loading ini sekarang sedang sembunyi. Biarin dia sembunyi, karena dia nanti saya lempar pakai batu dari sini. Saya ulangi, Yesus itu nama.
Yesua nama yang diberikan kepada anak. Kristus apa? Ajaran atau nama atau apa? Kristus itu yang artinya bahasa Aramaiknya adalah Yehoshua. Kristus itu yang artinya Mesias. Mesias itu yang artinya sang yang diurapi Bang, yang diurapi. Raja yang akan diurapi. Tadi Yesus sudah tepat, saya mengakui disebut, Anda menyatakan sepaham dengan saya, nama. Ya, Nama. betul. Kristus, saya ulangi, mudah-mudahan saya tidak salah mengartikan dalam konteks keimanan kekristenan. Mudah-mudahan saya nggak salah, tetap menghormati Anda. Kristus apa? Nama atau apa yang menurut Anda sudah dapatkan dari ajaran itu? Tentang Kristus, nama atau ajaran? Ya, Kristus itu dia sosok anak yang diutus datang dalam nama Tuhan dia, Bang. Iya, tentu kan itu yang disandangnya, itu disandang Nama itu kan. bapaknya. Disandangnya nama bapaknya, iya. Di dalam Yesus itu ada dong. Jadi kalau Anda menyebut Yesus itu datang sebagai apa? Membawa apa? Membawa batu kah, balok kah, atau tiang listrik atau apa? Yang diajarkan Kristus adalah Apa? untuk mengenal bapaknya. Kok yang diajarkan Kristus? Itu mengenal bapaknya. Mengenal bapaknya, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Tuhan itu dia disebut Bapa. Dan Bapa itu pun banyak. Dan engkau harus memanggil Bapa itu dalam namaku, katanya. Seperti itu, Bang. Sebentar ya. Ketika dalam nubuatan mengatakan akan hadir bagimu di kota Daud, benar bukan toh? hadir, akan lahir bagimu, gitu. Ya, lebih mantap lagi tuh. Hadir lahir, oke lah. Lahir bagimu di kota Daud, oke ya. Itu namanya Kristus apa Yesus? Yang Kristus itulah yang lahir, Sang Kristus itu. Namanya siapa? Kristus. Udah aku bilang tadi, penjelasan tentang nama yang dibawanya itu nama di atas segala nama, nama Bapaknya. Kan ya berkata Yohanes 5:43, aku diutus atau aku datang dalam nama Bapakku. Gitu. Tetap menghormati abang. Ya. Nama Yesus ketika dia lahir, namanya disebut siapa? Namanya siapa? Siapa yang berikan nama itu? Makanya Sang Kristus itu karena nama Bapa diberikan kepada dia supaya Bapa dipermuliakan di dalam. Dia dipanggil Yesua juga. Makanya ia berkata, barang siapa yang menolak anak, dia menolak Bapa. Kalau masalah disebut Yesua Masia, Yesus atau itu bahasa tiap-tiap wilayah yang berbeda-beda pada masa itu, sebutannya ada ini ada ini. Gak usah heran di sana Bapak yang saya tanya. Ketika Yesus yang sudah dinubuatkan akan lahir bagimu di kota Daud, disebut namanya siapa? Kristus atau Yesus? Iya, dia disebut namanya Yesus. Namun pengenalan akan nama Yesus, ia berkata, jika kamu begini Bang, Yohanes 12:44, di sini dia menjelaskannya, jika kamu percaya kepadaku, karena dia dipanggil Yesus, sesungguhnya engkau bukan percaya kepadaku, tapi kepada dia yang mengutus aku. Nama Yesus itu. Iya, saya nggak menyangkal itu. Saya nggak menyangkal itu. Itu pernyataan. Kita cuma dua bahas tadi antara Yesus dan Kristus. Tidak ada Tuhan mereka. Maka saya berikanlah namamu Kristus. Di mana tertulis? Maka disebut namanya. Bukan Kristus nama yang diberikan kepada dia, Bang, tapi nama Yesua. Dan engkau hendak menamai anak itu Yesua. Sampai detik ini saya belum terima cara Anda memisahkan antara nama dan ajaran, tapi saya tetap menghormati Anda selaku makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Saya tetap harus sejuk dan menghormati Anda. Itu bagian dari perbedaan hal biasa. Pemikiran boleh-boleh saja, tapi saya tidak mau memaksakan apa yang saya pikirkan, apa yang Anda pikirkan untuk diterima saya dan diterima Anda. Mungkin begitu pemahaman Anda, harus saya boleh mendengarkannya, sekalipun saya belum menerimanya.
Begitu abang, nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa, oke, Bang. Oke, Bang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya mau aku bergereja di Bethel bang, di Jakarta. Abang di mana gerejanya bang? Saya karismatik juga, Bang. Oh, di mana bang? Bah, sama aja kita bang. Tapi bukan ajaran karismatik itu yang saya ikuti ya, Bang. Ya kayak saya punya pemahaman pribadi. Iya, sepakat. Sepakat. Saya cuma nanya gereja aja udah apa. Cuma nanya gereja doang kok mas. Meski juga banyak namanya. Ada nama masjid Al Mubarak, ada nama masjid, banyak nama masjid. Yang saya tanya, abang gerejanya apa? Contoh GKI, Pentakosta, Bethel. Kok susah banget jawabnya ya? Ya, sampai saat ini saya di bawah naungan GBI. GBI, Gereja Bethel Indonesia. Iya. Anda produk GBI sama dengan saya, tapi pemikirannya bercabang-cabang kita. Ya makanya kita itu lebih belajar, Bang, belajar. Kita itu Saya mau bernyanyi buat Anda. Aku punya Tuhan yang besar, yang amin. telah berjanji dan sanggup menggenapi. Apalagi, semoga Anda panjang umur, sehat selalu. Oke, izin sedikit. Ya. Apa? Izin sedikit. Udah datang apa juri? Izin sedikit. Injury time. Iya, sabar. Izin sedikit ya. Ya, izin Jangan sedikit. bisa. Oke, izin sedikit. Ya teman-teman, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita yang dimana mereka ini satu denom, satu agama, satu kitab, satu Tuhan, tetapi masih berbeda paham. Dan benar apa kata Pak Hia, kita harus banyak belajar. Dan benar juga apa kata Pak Kiko. Jadi sama-sama benar ya, sama-sama benar mereka menurut pemahaman mereka masing-masing. Jadi begitu. Nah, sekarang teman-teman, makanya itulah ada satu statement yang saya sangat suka dari penyampaian Papi Gembala. Al-Quran ketika kita baca, maka semangat beriman kita itu naik. Tetapi kalau Bible yang kita baca, semakin mendalami Bible itu, maka semakin banyak denom. Kan? Nah ini Pak Hia ini sudah denom lain ini. Karena dia mengatakan Kristus dan Yesus itu beda. Padahal Yesus adalah nama, Kristus adalah gelar. Menurut Bible, Kristus itu artinya yang diurapi Tuhan. Itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani berarti Mesia. Ya. Tapi mau gimana lagi, dengan adanya mereka mengatakan seperti ini, maka terbuktilah Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 14 ya. Mereka akan berselisih paham sampai hari kiamat. Tapi kita menghargai pemahaman mereka karena mereka mempelajari satu sama lain sangat luar biasa. Tapi yang saya takutnya jangan sampai gereja berdekatan, tiba-tiba habis ibadah tawuran pula kalian di luar itu. Untuk berjauhan ya. Luar biasa ya. Iya. Makanya itu terima kasih yang sudah sabar dulu. Ini kan statement ini. Ini hari Jumat. Ya. Iya sabar. Nah, begini Pak Kiko sama Bang Gia, karena kebetulan di sini ini kan hari Jumat kan, hari Jumat itu saya sebagai muslim itu punya keterbatasan waktu sedikit karena kita mau laksanakan sholat Jumat, karena itu ada dalil juga ya, Al-Jumu'ah ayat 9 ya ayyuhalladzina amanu ijanu diyali sholati yaumil jum'ah. Jadi ada lagi kan, nanti kalau saya minta lagi dalil hari Minggu ke gereja pasti akan bertengkar panjang lagi kan? Nah, jadi kalau boleh, iya sabar. Nanti kalau boleh, nanti insya Allah sebentar habis asar kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi supaya kita selesaikan. Ini masih lagi, makanya saya punya tema itu di atas lagi konsili. Mana yang betul ini kan? Nah, takutnya ketika saya sama Papi Gembala, begitu mau masuk Kristen, Papi Gembala ikut Pak Hia, saya ikut Pak Kiko, bertemu saya sama Papi Gembala di Komal. Berdebat pula saya sama Papi Gembala. Kan? Berdebat juga. Nah, ini bahaya. Nah, jadi ini statement-statement terakhir. Terima kasih sudah hadir di tempat saya dan memberikan wawasan buat saya. Dengan hadirnya kalian, maka terbuktilah Al-Quran yang kami imani. Silakan. Masing-masing berstatement. Pak Kiko dulu, baru Pak Hia. Ya, mute. Bukan mute. Berfirman dalam hati dia.
Tapi buat Bang Loding yang saya sangat banggakan dan saya sangat hormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Begini Bang Loding, dengan adanya ini izinnya teman-teman di atas, apapun narasi beliau tetaplah kamu tetap sejuk, jangan kau panik, jangan kau panas. Mampukan dirimu untuk menjawab setiap apapun pertanyaan beliau, sekeras apapun, karena sudah dia pusing mutar-mutar 7 keliling, garuk-garuk kepala pada rambutnya tidak ada. Tetaplah kita sejuk. Karena itulah yang saya temukan, orang yang sudah mengikuti ajaran Kristus tidak boleh marah-marah, panik, apalagi sampai menghujat Bang Loding. Nggak boleh. No hujat for all people. Terima kasih Bang Loding. Laksanakan ibadah sholat Jumat. Oke. Silakan Anda beribadah supaya tetap sejuk dan membawa terang di mana saja dan membawa kesejukan di mana saja. Tapi pesan saya sedikit. Terima kasih. Sedikit. Ajak dulu ibu-ibu sholat, bisa di samping gitu, bisa. Sholat Jumat Oh, bisa. kalau untuk perempuan sholat Jumat tidak diwajibkan, tidak diwajibkan. Yang mau silakan, yang tidak mau tidak masalah. Kalau wajib pasti saya ajak, begitu. Kalau wajib pasti saya ajak, karena kita hidup di dunia ini, kita diajarkan dalam Al-Quran itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linas, kalian adalah umat yang terbaik, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi Izin ketika teman-teman ada kewajiban sholat dan kita, Izin. Ya. Saya Oke, hanya siap. pengen tahu apa yang belum saya ketahui. Tidak ada niat sedikit pun dalam hati saya Oke. untuk yang tanda kutip. Salam Iya. toleransi. Salam Oke, oke. toleransi. I Oke, love siap. you all. Silakan my kita friend. dengar statement dari Pak Hia dulu. Ya. Kita dengar statement dari Pak Hia. Silakan Pak Hia. Ya, karena ini kita juga mau dirumkat begitu ya Kang Bang Loding. Iya. Ya, karena Bang Loding mau ngurumkat adalah baiklah setiap apa yang kita pelajari menjadi sebuah PR bagi kita untuk bisa lebih memahami seperti apa kita memahami apa yang kita imani begitu. Ya. Jadi jangan berpedoman dengan apa yang telah diajarkan bagi kita kalau kita merasa itu tidak tidak sependapat dengan kita boleh Statement Pak, statement. punya Statement jangan statement. apalagi mutar-mutar Bapak. Ya. Statement penutup. Oke. Sabar. Sabar. Orang lagi statement kau potong. Oke. Sabar Ah, dulu. Ya, oleh karena itu kalau kita meragukan sesuatu maka kita lebih teliti lagi ya. Maka untuk itu saya pun tidak sempurna dalam hal penyampaian saya tentang pendapat pemahaman saya, maka pun itu perlu dikoreksi kembali apakah itu benar atau tidak. Nah, itu kita yang menilainya sendiri. Baik teman-teman di bawah dan Abang Loding sendiri. Oke, di follow dulu, di follow. Follow. Oke, Follow, Bang. follow. Oke, Salam oke. toleransi. Follow, di follow. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Bang Allah, Rizko adik. silakan. Mungkin kasih sedikit statement buat mereka silakan. Udah persiapan sholat Jumat, udah bersih-bersih dulu. Nggak Persiapkan usah. dulu itu. Persiapkan dulu Bang Loding, persiapkan itu. Tapi jam berapakah itu memulai sholat Jumat? Kemute. Suara. Saya di bagian timur. Jadi saya Jumat duluan. Saya di bagian timur. Kan beda 2 jam kan? Di sini sudah jam 11 sekian, jam 11 lewat. Makanya mau persiapan. Iya ya, berbeda jamnya ya. Ya berbeda lah, Tuhan saja berbeda kita, apalagi jam. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya rungkat ya. Salam toleransi. Di follow Kiko, di follow. Ya. Udah Bang, Di silakan. follow teman-teman, di follow semua di atas Bang Kiko. Kita doakan Bang Kiko ya. Kalau kita doakan teman-teman, Allah berikan cuma 2 sama Bang Kiko. Kalau Allah tidak kembalikan dia ke fitrah, maka Allah kembalikan dia ke rahmatullah. Cuma 2. KPR